Boys, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau membahas satu yang kocak gitu. Kocak kalau dipikir-pikir karena orang ini terlalu dongo sehingga kedongoannya itu melewati batas dan melampauinya gitu. Setelah ngelihat ini aku ngerasa banyak adab orang di internet itu perlu dipertanyakan. Kita ini sepertinya memerlukan pendidikan yang dimana mengajarkan adat dan sopan santun berinternet. Kayak gitu kurang lebih. Kali ini aku mau ngomongin satu komentar yang dimana komentar itu menurutku agak kocak gitu. Karena komentar ini berhubungan sama salah satu VTuber Indonesia yang bernama Ayunda Rizdu. Oke, jadi Mas Rizdu di sini tiba-tiba nge-tweet nih. Mohon diperhatikan ketikannya ke depan ya guys. Mau chat biasa atau donasi setidaknya harus tahu tempat dan adab gitu kan. Kenapa tiba-tiba Rizdu ngomong kayak gini? Karena pada saat itu Rizdu mendapatkan donasi dan isi tulisan donasinya adalah sini Rizdu Dinkum di kulum-kulum dulu punyaku gitu dari dana sama. Aku nggak aku ketawa tuh karena ini terlalu tolol. Maksudku, how the fuck ada manusia yang berani in real time, in real life tiba-tiba ngomong di kulum-kulum dulu. What the fuck man? Ekspektasiku kepada manusia itu sudah rendah, tapi aku nggak nyangka kalau itu tuh bisa sejauh ini jatuhnya gitu. Nah, terus apa sih komentarnya Mas Rizdu ini? Jadi kurang lebih Mas Rizdu itu komentar kayak gini. Ini diklip sama orang ya yang namanya Sunraku. Oh guys, by the way, main Dinkum hari ini, tapi Risu mau mengingatkan Dinkum itu kan ya udah nama gamenya kan memang agak-agak rancu ya. Cuman kalau bisa Risu udah sering lihat gitu dari live chat. Itu dari awal Risu main Dinkum itu ada jokes-jokes tidak senonoh gitu. Dan Risu harap tidak ada yang mengeluarkan jokes-jokes tidak senonoh itu lagi di saat stream Dinkum ataupun di luar stream Dinkum gitu. Itu sampai mendapatkan donate juga dengan jokes yang jatuhnya sudah masuk ke pelecehan seksual gitu. Jadi kalau bisa jokes-jokes tongkrongan atau jokes-jokes yang didapatkan dari tempat lain itu jangan dibawa ke sini. Menurut kalian itu lucu, tapi untuk apa sih? Untuk khalayak umum sepertinya tidak. Setuju gitu. Jadi jangan lupa terapkan sopan santun. Ya oke. Jadi kurang lebih Risu nge-address komentar Dinkum ini dan katanya udah banyak. Aku baru pertama kali dengar Risu ngomong kayak gini. Dinkum itu apa bang? Kalau menurut live chat tadi Dinkum itu adalah game. Dan main Dinkum itu akhirnya Risu dapat komentar yang kayak gini. Dan ya ini jatuhnya seksual harassment sih. Betul. Bego boleh, tolol jangan. Aku ngerasa ini agak gak pantas. Karena gini. Menurutku ketika kau ngechat kayak gini ke orang, let alone VTuber, orang, manusia, makhluk hidup, menurutku gak sopan. Karena ya dengan ini nih kau berharap menjadi apa? Ketika kau ngechat Dinkum di kulum-kulum dulu punyaku, aku nggak tahu lucunya di sebelah mana. Satu-satunya kelucuan yang ku dapat di sini adalah lucu karena kau kelihatan tolol. Dan aku nggak nyangka kalau ketololan manusia itu udah ada di bawah situ gitu. Cuma menurutku agak aneh aja sih. Aku kasihan sama Risu anjir. How the fuck ada manusia kayak begini kelakuannya? Biasanya orang yang buat nganut jokes Ichibos di platform sebelah. Di sini aku nggak tahu ya, aku nggak bisa menyalahkan platform juga karena menurutku yang kayak gini tuh bisa berasal dari mana saja dan tidak tentu berasal dari Facebook gitu. Yang kayak gini ya jokes tongkrongan, entah tongkrongannya di TikTok, di Facebook atau dimanapun, itu nggak relevan. Dengan kau menyerang ini pasti orang Facebook, nggak juga. Aneh ketika kau beranggapan ini Facebook karena ini tuh tidak penting berasal dari mana. Karena yang penting di sini adalah ada orang yang komentarnya cabul udah. Yang penting adalah ini. Pembahasan utamanya itu ini, bukan dia berasal dari mana, karena itu nggak penting. Yang masalah adalah ya orang ini yang salah. Udah kayak gitu doang. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, masalahnya adalah orang-orang tuh membawa argumen. Lah, Risunya sendiri tuh juga suka ngomong sembarangan gitu. Risunya sendiri juga ABCD. Buktinya kayak gini nih bang. Nih. Iris, aku balas dendam karena tanggal merah gak libur. Jadi aku muter stream kamu, masukin suaranya ke speaker kantor. Kamu mau Risu menyebutkan magic word nggak? Mau nggak? Keyword. Ayo. 3, 2, 1. Nah. Sudah. Coba. Intinya, wah, bang, Risu juga sering ngomong keyword bang. Risu juga sering ngomong kuntal-gundul gitu loh. Risu juga pernah rekomendasi manhwa 18+. Ya itu beda dong. Itu beda cerita. Wah, dari mana tuh beda ceritanya bang? Lu standar ganda bang? Kagak.
Gini, tolong dibedakan antara niat untuk melecehkan, kayak kata-kata ini tadi, itu tuh udah kata melecehkan. Mungkin niatnya bercanda, tidak bermaksud jahat, tapi dia bercanda gitu kan, kulum-kulum apa gitu. Risunya ngomong keyword, itu juga bercanda. Masalah gini, ketika aku ngomong apakah artinya aku melecehkan? Tidak dong, tidak dong. Ya itu kata-kata kasar aja. Kata-kata kasar itu tidak berarti melecehkan. Beda dong. Kayak sama aja kayak aku ngomong anjing tiba-tiba. Itu kan umpatan. Jadi antara umpatan dan mau melecehkan itu beda. Misuh beda dengan melecehkan dan konteks matter. Perbedaan nada itu juga berpengaruh. Misal, satu, lihat mem. Atau yang kedua, lihat mem. Lihat mem. Kan ada beda nada, beda arti tuh. Tolong kata-kata kasarnya disensor ya Dal ya, aku minta maaf. Kalau misalnya kita tambah dengan gestur gerakan tangan itu agak mengerikan, tapi ya sudahlah. Paham kan? Paham kan? Beda nada, beda arti, beda konteks. Iya kan? Nah itu beda banget tuh. Ini bukannya aku mau ngebelain Risu atau bukan mau jadi standar ganda, tapi ini jelas sesuatu yang berbeda. Konteks itu penting. Tapi Bang Risu juga pernah ngerekomendasiin manhwa 18+. Kenapa sih dia merekomendasiin manhwa 18+? Karena ada obrolan menuju ke sana. Atau mungkin ada orang yang minta. Beda dong niatnya, iya kan? Jadi emang sekali lagi tergantung niat. Kalau misalnya saya pengirim kata-kata yang lebih lucu, mungkin gak akan jadi masalah. Masalahnya udah gak lucu, porno gak tahu tempat, tolol. Nah itu dia. Gitu, itu yang jadi masalah. Tapi Bang, coba role di reverse Bang. Kayak kalau cowok yang diginiin, ya tetap salah dong. Tetap salah si cewek kalau misalnya ini dibalik. Misalnya aku lagi main game sama cewek, tiba-tiba aku teriak me gitu kan. Nah itu tuh aku bukan bermaksud untuk melecehkan, tapi aku kesal dengan situasi pada di game itu. Nah itu dia. Jadi itu kenapa konteks itu penting dan niat itu sangat-sangat penting. Jadi aku ngerasa apakah Risu di sini salah dengan dia menuntut penontonnya untuk menjadi lebih sopan? Ya nggak salah. Emang kayak gitu harusnya. Si tahu nggak daerah kewanitaan tuh daerah mana? Tergantung sih ya. Tuh kan. Nah. Ada hutan belantara. Ada juga gurun pasir. Gue mau nanya. Nanya apa? Lo tau nggak daerah kewanitaan di mana Sel? Di mana? Ya. Cik, gua nih udah di kasur loh. Nah, kalau contoh yang ecchi tadi gimana, Kil? Ya sekali lagi tergantung mens reanya. Konteksnya di sini lagi ngomongin apa? Aku juga nggak dapat konteks fullnya kan di situ kan. Si ecchi lagi ngomongin apa? Dan ecchi apakah dia ngerasa itu pelecehan seksual? Ya enggak. Pelecehan seksual itu nggak obvious kayak itu tuh pasti pelecehan gitu. Ya enggak juga. Tergantung siapa yang ngerasakan dan siapa yang dapat gitu. Dan ini mah kayak ya sudah, sesimpel Risu nggak suka ya dia bisa aja protes gitu kan. Kayak kalau di pertanyaan tadi, ecchi ngelihatnya sebagai bercandaan. Sekali lagi, ini kan pesannya ditujukan ke ecchi, ya kan? Dan ecchi nggak ngerasa kalau itu dilecehkan gitu. Sedangkan Risu, dia dikirim kayak gini, ya udah, dia ngerasa dilecehkan, ya wajar dong kalau dia ngeluh. Itu resiko juga loh, ngirim kayak gitu. Resikonya adalah orang-orang yang clueless bakal ngerasa itu pelecehan. Tapi kalau misalnya orang yang paham konteksnya dan tahu kalau itu bercanda, bakal ngerasa itu bercanda doang. Karena sebenarnya ya, ketersinggungan itu atau perasaan itu diambil, bukan dikasih. Nah ya itu aja. Nah, itu aja sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku mah Risu ya gak salah. Kayak ya dia berhak aja untuk menuntut atau meminta supaya orang berhenti jokes jorok gitu. Lagian ya, itu kan streaming di tempatnya dia. Ya udah, suka-sukanya dia mau ngapain, peraturannya dia gitu. Dan kalau kalian pendatang dan gak kenal ya kalian juga mesti hati-hati di rumah orang gitu kan. Ya kalian ngerti lah namanya ngomongin adat istiadat gitu. Lah berarti pelecehannya tergantung penerima dan subjektif dong. Kalau yang nerima gak merasa dilecehin ya adem ayem. Ya emang kayak gitu. Kalau lu dimaling dan lu ngerasa nggak masalah, ya udah, sesimpel kayak gitu juga kan. Kita tahu maling itu salah, tapi kalau misalnya orang yang dimalingin nggak keberatan, sudah, mau diapakan lagi? Ya begitu kurang lebih. Jadi kasih tahu gimana pendapatmu di kolom komentar. Lihat mem. Misal satu. Waduh, what the fuck man? Lihat mem. Lihat mem. No shit. Kan ada beda nada, beda arti tuh. Tolong kata-kata kasarnya disensor ya Dal ya, aku minta maaf. Anjing. Ya.